Sebuah film berjudul The Duelist tahun 2016 akan menceritakan seorang bangsawan yang difitnah, dirampas haknya, dan diasingkan. Ia kembali dengan identitas baru sebagai penembak bayaran yang tak pernah terkalahkan. Di setiap duel yang dijalaninya, tersimpan tekad besar untuk mengembalikan kehormatan yang dirampas dan menuntut keadilan sejati. Siapakah sosok sebenarnya di balik senjata itu? Langsung saja pasang kuping, simetriskan arah pandangan, kencangkan celana luar, selamat menikmati, dan Selepot. Оружие нельзя ряжен, господа. cerita diawali dengan adegan duel adu tembak antara dua bangsawan yang saling mempertahankan kehormatan masing-masing. Disediakan dua pistol, namun hanya satu yang berisi peluru. Bangsawan pertama maju mengambil pilihannya, lalu dengan angkuh berkata bahwa seorang peramal pernah memberitahunya bahwa ia tidak akan pernah mati terkena peluru. Tapi tebak apa yang terjadi? Ya, bangsawan pertama ternyata salah memilih pistol dan raut ketakutan tampak jelas di wajahnya. Dan Если вы признаете свою честь удовлетворенной, kisah akan berfokus pada seorang yang memenangkan duel tadi, seorang bangsawan bernama Yakovlev. Pada masa kekaisaran Rusia saat itu, kehormatan adalah hal yang paling utama. Satu hinaan kecil saja bisa berujung pada pertumpahan darah, persis seperti yang baru saja terjadi. Hukum saat itu memang melegalkan tradisi ini. Bahkan bangsawan yang ingin menjaga kehormatannya namun tidak berani bertarung sendiri diperbolehkan menyewa joki yang disebut duelis. Dan Yakov adalah salah satunya, seorang penembak handal yang mendapatkan bayaran untuk menggantikan orang lain mempertaruhkan nyawa demi nama baik mereka. Yakov tidak bekerja sendirian. Segala tugasnya diatur oleh seorang perantara bernama Baron, seorang pria asal Jerman yang bertindak layaknya manajer sekaligus penghubung antara Yakov dengan para bangsawan yang membutuhkan jasanya. Dari setiap bayaran yang ia terima, Yakov diam-diam menyisihkan sebagian uangnya demi satu tujuan besar yang terus ia kejar. Namun tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Необходимо 100 000. Di kantor administrasi kekaisaran, Yakov mengajukan permohonan untuk memulihkan nama baik seorang bangsawan bernama Kolichev yang telah difitnah, dicabut gelarnya, dan diasingkan ke pulau terpencil. Pejabat yang ditemuinya menyatakan bahwa Kolichev sudah dianggap meninggal dunia, sehingga permohonan itu tidak dapat diproses. Namun Yakov tidak menyerah. Ia menjanjikan uang sebesar 100.000 rubel sebagai imbalan apabila status kebangsawan Kolichev dapat dikembalikan. Вопросы крови, они 100 000. Untuk mengumpulkan 100.000 rubel itu, Yakov pun terus menerima satu persatu tugas dari Baron. Dan di sela-sela pekerjaannya, ia juga mengandalkan kemampuan lain yang tak kalah mengagumkan, yaitu ya, kemampuan menembak Yakov sungguh luar biasa. Setiap peluru yang ia lepaskan selalu tepat sasaran, bahkan dalam kondisi yang nyaris mustahil sekalipun. Dan keahlian inilah yang menjadikannya tak pernah terkalahkan dalam setiap duel yang dijalaninya. Господин Яков, редкий аттракцион. Публика понимает. Suatu hari, sebuah acara mewah yang dihadiri para bangsawan kaya dan berpengaruh. Penawaran dibuka, namun tak ada yang mengajukan tawaran hingga seorang bangsawan bernama Beklemichev tiba-tiba memecah keheningan dengan menawar 10.000 rubel hanya untuk seikat bunga. 10 000. Padahal Beklemichev tidaklah sekaya yang dilihat. Ia ternyata memiliki utang yang cukup besar kepada seorang bangsawan bernama Basargin, di mana Basargin mengancam akan menyelesaikan lewat duel adu tembak jika Beklemichev tidak segera melunasi seluruh kewajibannya. Вернешь деньги или заплатишь кровью.
кровь выйдет дешевле. Tak lama kemudian terjadi insiden kecil. Seorang bangsawan tua yang hanya memiliki satu tangan tak sengaja menyenggol Basargin dan meminta maaf berkali-kali. Namun, Basargin justru menghina kakek tua itu di hadapan semua orang. Merasa tidak terima dipermalukan, sang kakek pun menantang Basargin berduel adu tembak demi menjaga kehormatannya. И забью на месте. Basargin sempat menolak tantangan itu karena tidak mau meladeni pria tua yang hanya bertangan satu. Namun kebetulan Yakob ada di tempat itu dan ia tiba-tiba maju bersedia mewakili sang kakek dalam duel tersebut. Князь Басаргин. Яковлев. Berlokasi di sebuah gedung kosong, Yakob dan Basargin saling menembak dengan sekat berupa dinding kertas ala Jepang. Dengan memanfaatkan pantulan cahaya matahari, Yakob berhasil menghindari serangan Basargin. Dan saat itulah kejadian yang tak terelakkan pun terjadi. Basargin akhirnya menjadi orang kedua yang tewas di tangan Yakob. Dan setelah duel selesai, terungkaplah bahwa semua ini direncanakan sejak awal. Karena ada seorang klien yang memang menginginkan kematian si Basargin ini dan membayar Baron untuk mengatur semuanya. Bahkan kakek buntung yang tadi memancing emosi Basargin adalah seseorang yang dibayar untuk melakukan hal tersebut. Помните, что необходимо молчать. Обращайтесь, Herr Baron. Dalam perjalanan pulang, Baron baru menyadari bahwa Yakob sebenarnya terkena tembakan. Namun ia tak menunjukkan tanda-tanda kesakitan sedikit pun. Saat diperiksa dokter, sang dokter pun terperangah melihat kondisi Yakob yang seolah sudah tak lagi merasakan sakit. Di momen inilah, Yakob akhirnya menceritakan masa lalunya melalui kilas balik ingatan. Semua bermula saat Yakob terdampar di sebuah pulau terpencil. Ia ditemukan oleh warga suku pedalaman dalam keadaan sekarat dengan punggung penuh luka bekas cambukan. Seorang dukun yang merasa iba pun menyelamatkannya lewat ritual peredaman di kolam yang dipercaya keramat. Dan sejak saat itu, Yakob seolah menjadi kebal terhadap rasa sakit, kemampuan yang selalu ia syukuri dalam setiap duel yang dijalaninya. Saat masa pemulihan belum usai, sekelompok perampok menyerang perkampungan itu dan merampas segala barang berharga, termasuk sebuah foto bingkai emas yang selalu dibawa Yakob. Meski tubuhnya masih terasa lemah, Yakob bangkit melawan dan berhasil merebut kembali foto tersebut. Ke masa kini, tepat saat peluru berhasil dikeluarkan dari tubuhnya, pasukan militer kekaisaran tiba-tiba datang dan membawa Yakob menghadap dewan militer. Di sana, ia langsung disidang dengan tuduhan menyalahgunakan gelar kebangsawan untuk menjebak para pejabat dalam duel adu tembak. Meski tuduhan itu benar, Yakob berpura-pura tidak tahu menahu dan menyebutkan semuanya sebagai fitnah keji. Demi membela kehormatannya sebagai bangsawan yang terhormat, ia pun menantang siapa saja yang berani untuk berduel dengannya. Кто желает сомневаться в моей чести? Я первый. Прошу сюда. Dari sekian banyaknya tentara yang ada di sana, hanya satu perwira yang berani maju menerima tantangan duel itu. Aturan duelnya sederhana. Mereka akan bergantian mengarahkan pistol ke kepala masing-masing dengan hanya satu peluru yang sudah diacak di antara kedua senjata. Один шанс из 3. Masih dengan wajah yang tenang dan selalu dingin, Yakob berhasil membuat lawannya menyerah sebelum permainan berakhir, di mana Yakob akhirnya mendapatkan kehormatannya kembali setelah dewan memutuskan dia tidak bersalah. Кто желает сомневаться во мне, господа? Сумасшедший, но дворянин.
Setelah duel selesai, perwira yang menjadi lawannya tiba-tiba menghentikan kereta Yakob di tengah jalan dan meminta penjelasan siapa sosok Yakob sebenarnya. Dan ternyata perwira itu adalah kakak kandung Yakob yang asli. Dan ia sangat tahu betul bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah adik kandungnya. Как ваша фамилия? Колычев. Disinilah kebenaran akhirnya terungkap. Nama asli sosok yang dipanggil Yakob itu adalah Kolicep atau disapa Koli. Ia adalah bangsawan yang dulunya dipitnah, dicabut haknya, diasingkan dan dihukum menjadi prajurit yang dikirim ke pulau terpencil. Nama Yakob yang Koli pakai sekarang adalah identitas milik orang lain yang ia curi sewaktu terdampar di pulau. Dan Koli sama sekali tidak menyangka jika dirinya sekarang akan bertemu dengan kakak kandung dari Yakob asli yang faktanya ditemukan sudah mati di pulau tersebut. Meski sudah mengetahui bahwa Koli mengambil alih identitas adik kandungnya, sang perwira memilih untuk diam dan tidak melaporkannya. Ia mengerti bahwa Koli hanya berusaha bertahan hidup dan berjuang mengembalikan nama baiknya. Lagi pula, meski dilaporkan, adiknya yang asli tidak mungkin bisa dihidupkan kembali. То уверен, вам будет стыдно за вашу низость. Malam harinya, Koli menyelinap menemui Baron untuk mengetahui siapa sosok klien yang selama ini memberi mereka pekerjaan. Awalnya, Baron tidak mau berbicara. Namun akhirnya, ia mengaku bahwa orang yang mempekerjakan mereka adalah Beklemisep, bangsawan yang ternyata memiliki banyak utang. Да намен. Kaf, Beklemisep. Beklemisep ternyata bukan sekedar bangsawan yang penuh utang. Ia adalah anggota Dewan Kekaisaran yang selama ini memanfaatkan Baron dan Koli atau yang dikenal sebagai Yakob sebagai alat untuk menghilangkan para pesaingnya secara sah melalui tradisi duel. Yang lebih mengejutkan adalah seluruh dana yang ia gunakan untuk rencana kotor ini justru merupakan uang pinjaman yang ia ambil dari para targetnya sendiri, seperti Basargin dan bangsawan yang tewas pada awal cerita. Намен! Намен! Berkat pengakuan Baron pula, Koli akhirnya mengetahui rencana besar Beklemisep. Ia hendak mempersunting Putri Marta, pewaris kekayaan keluarga bangsawan terkaya di kota itu. Dengan menikahi Marta, Beklemisep dapat sekaligus melunasi seluruh hutangnya dan menguasai kekuasaan yang jauh lebih besar. Namun rencananya terhalang oleh kakak kandung Marta yang kita sebut saja sang pangeran. Ia sudah lama curiga pada niat jahat Beklemisep dan tak merestui kedekatan pria itu dengan adiknya. Беклемишев окружил себя негодяями. Он живет за счет женской любви. Я тебе не верю. Maka dari itu, Beklemisep memasukkan nama sang pangeran ke dalam daftar target berikutnya. Baron akan menjebaknya dalam permainan kartu, sehingga jika pangeran kalah dan menolak pembayaran kekalahan itu, Baron akan menantangnya berduel, dan yang akan maju menggantikannya tentu saja Koli, yang sudah pasti akan memenangkan pertarungan tersebut. Платить я не стану. Могу прислать вам вызов. Setelah berhasil menjebak sang pangeran, Koli langsung pergi ke toko senjata langganannya untuk membeli pistol baru. Layaknya John Wick yang sudah dikenal luas di berbagai tempat, Koli pun sangat dikenal oleh para penjual senjata tersebut. Ia bahkan diberikan rekomendasi senjata baru yang paling cocok untuk dirinya. Не люблю стрелять. Baru saja keluar dari toko senjata, Koli langsung dihadang oleh Putri Marta yang memohon agar duel itu dibatalkan. Ia tahu betul bahwa kakaknya, sang pangeran, sama sekali belum pernah memegang senjata api sekalipun. Namun hati Koli tak mudah tergoyahkan oleh bujukan wanita, sehingga ia pun menolak permintaan itu. Berlokasi di bangunan kosong, pangeran sempat terjatuh dan dihampiri oleh salah satu preman anak buah Beklemisep yang memberitahu bahwa pangeran harus mati jika ingin Putri Marta adiknya tetap hidup. Ditekan oleh dua pihak yaitu Koli dan si preman, pangeran benar-benar tidak punya kesempatan untuk bertahan. Tetapi
Ya, tak disangka, ia justru sengaja melepaskan tembakan yang meleset dan memantul tepat ke arah preman itu. Di saat yang sama, Beklemyshev tiba-tiba muncul dan memperingatkan Collie agar tidak ikut campur, atau identitas aslinya akan dibongkar kepada seluruh dunia. Я перебью всех, а потом Беклемишев. Убью тебя. Di sini, cerita akan kembali ke masa lalu untuk mengungkap hubungan sebenarnya antara Collie dan Beklemyshev. Ternyata, mereka berdua dulunya adalah perwira tinggi kekaisaran yang sama. Saat itu, Collie secara terbuka menentang kebiasaan Beklemyshev yang gemar mengadakan duel. Ucapan tegas Collie itu membuat Beklemyshev tersinggung. Namun, alih-alih menantangnya lewat duel secara jantan, Beklemyshev yang pengecut justru menggunakan cara licik dengan memfitnah Collie lewat tuduhan yang tak masuk akal. Akibat perbuatan itu, gelar kebangsawan Collie beserta seluruh keluarganya dicabut. Ia dihukum 1000 kali cambukan, lalu diasingkan ke pulau terpencil. Menyadari bahwa Collie datang untuk membalas dendam sekaligus mengembalikan status kebangsawannya, Beklemyshev kembali berniat menggunakan cara kotor untuk melenyapkannya. Dengan bantuan Baron yang dipaksa bekerja sama, Beklemyshev mengutus 3 preman bayaran untuk membunuh Collie saat ia sedang dalam perjalanan pulang bersama sang pangeran dan Putri Marta. Sehingga kejadian berjalan tidak sesuai rencana. Sang pangeran justru tewas saat berusaha menolong Collie. Sementara Collie sendiri diseret ke pinggir jalan untuk dieksekusi bersama-sama. Tetapi Косточку переломи. Запай! melihat Collie berhasil melumpuhkan para preman bayarannya, Beklemyshev yang mengintai tidak jauh dari sana justru membunuh Baron demi mengulur waktu dan melarikan diri dari tempat kejadian. Яковлев. Keesokan paginya, Putri Marta sangat berduka melihat jenazah kakaknya yang tewas dibunuh oleh orang-orang suruhan Beklemyshev. Dengan penuh permohonan dan hati yang hancur, ia pun meminta bantuan Collie untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan Beklemyshev dari muka bumi ini. Убейте Беклемишева. Satu-satunya cara untuk menjatuhkan Beklemyshev adalah melalui duel adu tembak. Namun syarat utamanya adalah harus memiliki status kebangsawan. Masalahnya, Beklemyshev sudah mengetahui bahwa Collie tidak lagi berstatus kebangsawan, sehingga ia pasti akan menolak jika diajak duel. Collie pun kembali ke kantor administrasi kekaisaran, berharap permohonan banding dan uang yang ia tawarkan dapat diterima. Namun Beklemyshev ternyata sudah mendahulunya. Ia lebih dulu menyuap jaksa agung agar menolak segala permohonan yang diajukan Collie. Его сиятельство граф Беклемишев лично просили обер-прокурора отказать в амнистии господину Колычеву. Karena sudah muak dan penuh amarah, Collie mendatangi pesta besar yang dihadiri para bangsawan kekaisaran untuk menantang Beklemyshev berduel secara jantan. Namun dengan alasan yang sama bahwa mereka tidak setara dan Beklemyshev tetap menolak tantangan tersebut. Объявите ваше имя и титул. Я знаком с господином Яковлевым. Ya, saat itulah perwira yang mengenal identitas aslinya muncul. Ia dengan tegas menjamin bahwa sosok yang berdiri di hadapan Beklemyshev adalah Yakov, adik kandungnya yang sempat terdampar di pulau terpencil. Demi menjaga kehormatan keluarganya, sang perwira menyatakan dukungan penuh kepada Collie yang kini menggunakan nama Yakov untuk menjalani duel tersebut. Честью дворянина я ручаюсь за брата. Граф Беклемишев. Di hadapan banyak saksi, Beklemyshev dan Collie pun melaksanakan duel adu tembak dengan aturan yang sangat sederhana. Meski begitu, Beklemyshev tampak sangat gugup karena ia sama sekali tidak mahir menggunakan senjata api. Sehingga
Iya, tak butuh waktu lama, Koli berhasil memenangkan duel itu dan melenyapkan Beklemishev untuk selamanya. Usai pertarungan, Putri Marta terkejut saat mengetahui bahwa Koli sebenarnya juga terkena tembakan di dada. Namun, pelurunya tak menembus tubuhnya berkat bingkai foto emas peninggalan ibunya yang terbuat dari campuran emas dan baja. Sehingga kini, Koli tinggal melangkah menikahi Putri Marta yang secara tidak langsung akan mengembalikan kembali status kebangsawannya. Я в чародеев не верю. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah memperjuangkan kehormatan dan kebenaran. Sekalipun dunia terasa begitu tidak adil, kekuatan terbesar bukanlah dari kekuasaan atau senjata, melainkan hati yang teguh memegang prinsip. Di ujung perjuangan yang berat, keadilan pasti akan berpihak pada mereka yang berani bertahan. Saya Sahrul, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.